Halo para mahasiswa mata kuliah Sejarah Filsafat Abad Pertengahan. Sini kita melanjutkan kuliah tentang scholastic method, metode skolastik. Dan kita memulai dengan seksinya tentang disputation, quaestio, and quodlibetal question yang dipakai di dalam Summa Theologiae. Questiones. Apakah itu questiones? In the Latin West, as the universities developed in the 13th and 14th centuries, two forms of philosophical and theological speculation were incorporated into the curriculum. Okay? Di dalam yang Romawi, okay? Barat. Para universitas itu mengembangkan dua macam perkuliahan yang dimasukkan di dalam kurikulum. Yang pertama adalah disputed question. Question itu bukan yang questio itu bukan hanya pertanyaan. Maksudnya di sini kalau kita sebut question, questio yang Latinnya, lebih topiknya apa? Itu yang question. Questio itu apa? Itu topiknya. Tapi memang bentuknya, kalau itu judulnya sebuah perkuliahan, bentuknya adalah pertanyaan. Apakah ini seperti itu? Kan? Apakah? Nah, dan dijawabi di dalam perkuliahan itu, di dalam disputatio. Disputed itu maksudnya ada didebatkan, oke? Didebatkan topiknya. Maka disputed question adalah topik yang didebatkan. Dan yang kedua itu sentences commentary. Maka selain yang sudah ada dulu, kuliah itu, dimasukkan disputed question dan sentences commentary. Kita sudah tahu apakah itu sentences, dan yang terkenal pada waktu itu adalah sentensesnya Petrus Lombardus, dan atas itu seringkali para mahasiswa itu dan para dosen mengomentari isinya. Okay? A disputed question is a regular form of teaching, apprenticeship, and research, presided over by a master, characterized by a dialectical method, which consists of bringing forward and examining arguments based on reason and authority, which oppose one another on a given theoretical or practical problem. Okay? Ya, kita sebut bahwa itu question adalah topik, disputed adalah debat, topik yang didebatkan. Formanya seperti ini. Itu dipakai di dalam kuliah, apprenticeship, maksudnya kalau ada murid yang belajar dari guru sendiri, kan? Itu apprentice namanya. Dia murid khusus karena selalu bersama gurunya. Di mana gurunya itu praktek, dia ada di sana. Oke? Seperti pembantunya di dalam perkuliahan. Dan riset, oke, research. Di dalam tiga hal itu, banyak yang pakai disputed question. Okay. Disputed question itu bagaimana dijalankan? Ada master, maka ada guru besar atau ada dosen yang mengurusnya. Okay? Dan cara bagaimana itu berjalan adalah dialektik. Maksudnya, semua argumentasi, semua pernyataan yang pro dan kontra dikeluarkan. Oke, atas topik itu. Dan itu justru dilaksanakan supaya akhirnya kita bisa menemukan yang benar. Oke? Yang paling baik, yang paling benar, yang paling bagus. Dan biasanya yang berdebat itu adalah dua mahasiswa. The arguments are furnished by the participants and the master must come to a doctrinal solution by an act of determination, which confirms him in his function as master. Okay, ada dua mahasiswa, satu pro dan satu kontra. Yang pro itu mencari semua pernyataan yang pro dalam topik tertentu, dalam questionnya. Dan yang lain itu mencari semua pernyataan yang kontra. Okay? Dan itu didebatkan sehingga semua yang ikut, semua yang mendengarkannya bisa membentuk
opini sendiri tentang topik ini. Akhirnya kalau sudah didebatkan semuanya, si master, si dosen masuk dan membuat kesimpulan. Dia memakai keahliannya untuk menunjukkan beberapa hal yang benar mungkin di dalam debatnya, beberapa hal yang salah. Itu membantu para mahasiswa untuk mengambil keputusan sendiri. Yang intervensinya master itu, intervensinya si dosen itu, namanya itu determinatio. Disputations took place both privately between a master and his students and publicly or solemnly at an event that replaced regular classes at the university and was attended by the larger university community. Maka ada dua macam, satu ada yang privat. Maksudnya hanya kelas itu. Semua mahasiswa yang anggota kelas itu ada sama dosennya. Itu yang privately. Tapi ada juga yang publik dan lebih raya, oke, yang hadirinnya itu dari seluruh universitas. Semua yang tertarik, ya dipersilakan datang. Dan itu menggantikan perkuliahan yang biasa. Maka itu bukan biasa, solemn, ya publik. The latter practice was eventually codified by university statute, which prescribed that masters would hold a certain number of disputations at various times of the year, sometimes as frequently as once a week. Maka itu menjadi peraturan di dalam universitas. Semua dosen diwajibkan untuk membuat disputatio publik kepada semua. Karena yang buat disputatio publik itu adalah dosennya, bukan mahasiswanya. Dan kadang itu sampai seminggu sekali ada disputatio oleh seorang dosen dari universitas itu. Most scholars agree that the process came to be divided into 2 sessions. Banyak yang meneliti tentang question itu, setuju bahwa ada 2 sesi. In the first session, supporting and opposing arguments were brought forward and in a preliminary way clarified and determined by a student, serving as the respondents under the supervision of the master. Maka dibantu oleh dosen, ada satu mahasiswa, seorang mahasiswa yang menjadi respondents, okay? Dan dia mengeluarkan semua yang pro dan kontra, okay? During the second session, the master himself would make the determination, give his answer, and respond to all the opposing arguments. Okay, maka yung mahasiswa, ada yang mengatakan bahwa itu 2 mahasiswa, di sini disebut 1. Tapi saya kira bahwa memang ada 2. Atau ada 1, tapi dia bisa dikritisi oleh teman-teman mahasiswa di dalam kelas. Okay? Yang sesi kedua, bagian keduanya dari dosen sendiri, yang disebut determinatio. Some disputed questions we have in written form are clearly taken from the different stages in this process. Either a reportatio of the first day's session, reportatio, some abbreviation of the debate, or one reflecting the master's answer and response to opposing objections, redacted after the second day's debate. Okay? Si Thomas Aquino itu menulis banyak kuestiones, okay? Dan yang lain itu juga menulis banyak kuestiones. Kuestiones itu kalau sudah ditulis oleh seorang dosen, sudah teratur dan disingkatkan, sudah dipilih apa yang paling relevan. Nah, itu ringkasannya sebuah kuestio yang terjadi di dalam perkuliahan. Okay? Kalau itu sudah dibersihkan oleh seorang master, namanya itu reportatio. Yang sungguh kuestio, okay? Karena itu yang diterbit, yang kuestionnya. Disputation arises out of and is an academic formalization of the philosophical dialogue and comes into the classroom as an outgrowth of the lectio. Okay? Dulu sudah ada dialognya, benar, yang dilaksanakan oleh Plato, dan yang tokoh utamanya di dalam dialog-dialognya itu adalah Socrates. Okay? Itu seperti dialognya Plato yang dimasukkan di dalam perkuliahan dan ditambah lectio.
ada sesuatu yang dibaca. Harus ada bacaan, harus ada kutipan dari bacaan-bacaan itu. The careful reading and commentary of authoritative texts. Quod libetalis. A special form of disputation, quod libetal, quod libet, any whatever questions differed from the ordinary disputations in that they were open to the broader public, other masters, students from other schools, other church and civil authorities, and took place only during Advent and Lent. Okay, ada lagi question, macam question, karena ada yang privat, ada yang publik. Okay, yang menjadi syarat bagi seorang dosen, yang publik. Okay, tapi ada juga yang quod libet. Karena biasanya, kalau itu question, topiknya ditentukan. Sehingga orang yang harus berbicara, sudah tahu, dia bisa membuat riset. Okay, tentang topik itu. But yang quod libet, bagaimanapun gitu. Apapun bisa ditanya. Dan itu spesial karena selain yang orang-orang dari universitas, yang pemimpin gereja dan negara atau kerajaan sudah bisa datang gitu. Dan hanya dijadikan dalam Prapaskah, Advent dan Prapaskah. The questions were not set by the master but could be posed by any member of the audience and without any prior notice to the master, who would determine the question. These questions might reflect contemporary controversies and might be designed to pose a question that brought to fore a difficulty for the particular master of whom it is asked because of his other stated views. The popularity of these public spectacles shows the importance and the influence of scholastic disputation on the larger culture. Okay? Maka ada master, ada satu dosen, dan topiknya ditentukan oleh siapapun yang ada di dalam antara hadirin. Biasanya yang terjadi adalah dia ditanya atas sesuatu yang kontroversial. Dia sebut sesuatu yang kontroversial dan ada beberapa orang yang tidak setuju. Orang-orang itu datang ke quod libetalnya, disputatio quod libetalnya itu untuk bertanya tentang itu. Justru akan menanyakan dia tentang itu. Dan karena ada seperti pertengkaran di sana, banyak orang yang datang untuk menontonnya. Jadi seperti spektakel gitu. Bisa ditonton dan itu sangat populer. Sehingga kita tahu bagaimana disputatio itu mempengaruhi kebudayaan pada waktu itu. Maka bukan hanya orang-orang di universitas yang tertarik, semuanya tertarik dengan apa yang didebatkan di sana. The questions were not set by the master but could be posed. Sorry, ini ulangan dari itu. Institutionalized conflict. All of these forms, disputation, question, and quod libet question, represent what can be called the institutionalization of conflict in medieval intellectual life. Okay, itu katanya seperti mencari konflik terus ya di dalam perkuliahan. Beda daripada yang disebut oleh orang-orang itu yang mengatakan bahwa gereja itu sangat mengontrol pikirannya orang dan tidak dibiarkan orang berpikir pada waktu itu, benar? Karena justru yang diminta adalah konflik. Harus ada perbedaan pandangan supaya semua pengalaman kita itu dan pengetahuan kita itu tetap berkembang dan kita bisa menemukan menemukan yang benar. Okay? Oleh karena itu disebut konflik yang menjadi resmi. Konflik resmi di dalam kehidupan intelektualnya abad pertengahan. Raising questions or objections about anything from basic matters of Christian belief, the existence of God, the coherence of the doctrine of the Trinity, to important contemporary controversies, the power of the papacy or secular princes, the ecclesiastical corruption, was not only permitted, but encouraged as part of the structure of university life. Okay, tidak hanya dibiarkan semua pertanyaan atau kritik atas semua ini, tidak hanya dibiarkan, diminta dilaksanakan kan? Diperbolehkan dan diminta menjadi sesuatu yang termasuk kuliahnya
Okay? Apa yang didebatkan? Tentang Kristianitas sendiri. Maka apa yang didebatkan? Keberadaannya Allah. Itu satu topik yang ada di dalam question. Atau kalau itu Trinitas itu, Allah Tritunggal itu koheren, ya, logis. Apakah itu logis? Gitu. Itu pertanyaannya. Selain itu ada um, beberapa topik yang lebih sekuler seperti kekuasaan temporalnya Bapak Paus, itu papacy, the power of the papacy, atau raja-rajanya. Apakah mereka memang punya kekuasaan atas orang lain atau otoritas atas orang lain? Dan juga didebatkan yang korupsi di dalam gereja, itu ecclesiastical corruption. Itu beberapa tema yang kita bisa menemukan di dalam questiones itu. Thus, there was an important kind of intellectual and academic freedom enshrined in these practices of formal public debate. Itu sangat penting bagi orang-orang itu. Mereka sangat menghargai institutionalized conflict itu. On the other hand, those questions were also in some ways controlled exactly because they were brought into an existing institution and structured in a particular way. Okay, bisa disebut dikontrol karena ada peraturannya, benar? Supaya mereka tidak apa ya, saling menyerang ya secara fisikal, okay? Atau saling menyakiti, saling melukai. Itu tidak terjadi karena ada peraturannya. Maka debatnya itu ada peraturannya. Maka institutionalized atau controlled conflict. Thus the questions, even though asked, were in another way made less dangerous, tidak terlalu berbahaya, and subversive by being posed and controlled from within the university, which itself operated under the watchful eye of the church. Ya memang itu gereja akan mengetahui kalau didebatkan itu, kan? Tapi dibiarkan. Maksudnya kalau ada yang salah, mungkin mereka datang untuk berbicara dengan orang itu, tapi tetap terbuka, bisa dilaksanakan, bisa terjadi. Oke, itu yang question. Menurut saya itu sangat penting bagi kita karena ya di dalam mata kuliah lain kita harus pakai questionesnya Thomas Aquino. Yang keempat, summa. Apa itu sebuah summa? The aspiration of the summa is twofold. Tujuannya summa yang dicita-citakan oleh summa itu adalah first, to completely separate the subject matter, whether logical, theological, or philosophical, from the structure dictated by scripture or authoritative sources. Maka mengambil satu topik dan membebaskannya dari struktur yang diikuti di dalam Alkitab atau urutan yang dipakai di dalam Alkitab atau di dalam karyanya ya seorang ahli, benar? Maka ide-ide itu dikeluarkan bisa dari logika atau teologi atau filsafat supaya menjadi murni topik itu, tidak terpengaruhi, dilepaskan dari struktur karya yang menulis tentang itu. Second, tujuan keduanya, to cover completely an entire discipline, often but not always in summary form. Maka mengumpulkan semua yang pernah disebut tentang topik itu atau tentang mata kuliah itu yang kita ambil dari banyak sumber untuk menyatukannya di dalam satu karya yang meringkaskan semua ajaran itu yang diambil dari banyak karya. Itu justru yang dilaksanakan oleh Thomas Aquino di dalam Summa Theologiae-nya, tapi topik tertentunya adalah teologi. Di dalam teologi pasti ada filsafatnya. Oleh karena itu kita pakai Summa Theologiae di dalam filsafat. The Summa form was invented by Peter Helias. Pendirinya atau yang membuat penemunya Summa itu adalah Petrus Helias. His Summa Super Priscianum, itu yang pertama, was written around 1150, more than 100 years before Peter of Spain composed his logical Summa and Thomas Aquinas his theological Summa. 100 tahun sebelum Sumanya logika Petrus Hispanicus dan Summa teologisnya Thomas Aquino,
sudah ditulis yang Summa Priscianum. Okay? Peter Helias Summa combines a commentary on Priscian's text with a systematic consideration of all the aspects of grammar. Ini tentang gramatika. Gramatika seperti analisa bahasa. Okay, itu teksnya Priscian. Si Petrus Elias itu membuat komentar atas teks itu saat sama dia mengeluarkan semua topik yang ada di dalam tulisan-tulisannya Priscian. Full name in Latin, Priscianus Caesarensis, okay, dari Caesarea. Lived in Caesarea, Mauritania, now Churchill, Algeria. Okay, dia tinggal di sana dulu. He was the best known of all the Latin grammarians. Yang terkenal antara semua grammarian yang Latin dari Roma, yang di dalam kebudayaan Romawi. Author of the Institutiones Grammaticae, itu tulisannya, which had a profound influence on the teaching of Latin and indeed of grammar generally in Europe. Maka mempengaruhi tulisannya itu dipakai di dalam Eropa untuk belajar bahasa Latin, gramatikanya Latin. Thomas Aquino wrote 2 great summas. Okay, itu yang dulu summa itu ada banyak summa, tapi yang dianggap paling bagus adalah dari Thomas Aquino. Satu Summa Contra Gentiles, satu lagi Summa Theologiae. Okay? Kedua-duanya kumpulan semua tulisan atau ide dari yang berhubungan di dalam topiknya. Semuanya itu tentang teologi. Okay? Tapi yang Theologiae itu, Summa Theologiae, ditulis untuk orang beriman. Yang Summa Contra Gentiles untuk orang yang bukanlah beriman, belum percaya. Oleh karena itu namanya Contra Gentiles, lawan orang-orang itu yang kafir, okay, Gentiles. The Summa Contra Gentiles makes a distinction between, Summa Contra Gentiles membedakan antara those things that can be known by reason alone, okay? Dia menunjukkan kepada kita apa yang kita bisa tahu dengan memakai akal budi saja, okay? Belum memakai iman atau yang revelation, okay, wahyu. Those things which cannot be arrived at without revelation. Okay, maka dia membedakan. Disebut apa yang kita tahu melalui wahyu, tapi membedakan. Ini yang kita tahu karena dengan pikiran kita sendiri, dengan apa yang kita mengalami dari semesta alam, dan ini diwahyukan kepada kita. Itu yang dilaksanakan oleh Summa Contra Gentiles. The first 3 books of the Summa Contra Gentiles dealing with God and creation use arguments which depend only on reason. Okay, buku-buku pertamanya Summa Contra Gentiles menjelaskan Allah, keberadaannya Allah dan sifat-sifatnya Allah dan ciptaan dengan memakai hanya akal budi kita, tidak memakai wahyu. Yang keempat, the 4th book is concerned with those things that are known only through revelation. Maka buku ini, yang buku keempat, menjelaskan kepada orang kafir yang belum orang beriman, apa itu yang diwahyukan kepada kita. Di dalam keempat, the form of handling individual issues and problems in the Contra Gentiles is not the question, but a more affirmative defense of specific positions and against specific heresies. Formanya itu, gayanya itu tidak mengikuti question. Itu lebih penjelasannya, okay? Seperti teks penjelasan. Summa Theologiae. Summa Theologiae uses an abbreviated form of the disputed question. Maka semua topik yang ada di dalam Summa Theologiae dibahas di dalam bentuk disputed question. Questiones disputata. The questiones are, however, artificial, carefully composed imitations of disputations. Maka bukan yang asli, melainkan dibentuk oleh Thomas Aquino. Okay? Ditulis. Asli semuanya itu dari dia. Not tied to any actual oral debate as true disputed questions are. Okay? Yang sungguh, karena si Thomas Aquino itu menulis beberapa karya yang judulnya adalah Questiones Disputates.
Maksudnya yang questiones disputatis itu sungguh berasal dari satu debat yang terjadi dalam perkuliahan atau yang spesial di depan yang itu publik umum kan. Tapi yang ada di dalam Summa Theologiae ditulis sendiri, okay? Walaupun bentuknya adalah question. Perbedaan. Sentencesnya Petrus Lombardos, Gathering of Authorities around the given question, supaya kita lihat apa itu perbedaan antara sentences dan summa. Citation serve the end of constructing an answer to a question. Maka yang dilaksanakan oleh Petrus Lombardos adalah mengumpulkan pernyataan atas satu topik. Tapi yang Summa Theologiae mencari jawabannya. He dispenses with a question format when he finds an issue uncontroversial or largely settled by consensus. Maka dia tidak ikut yang format question kalau sudah jelas topik itu. Maka ya, dijelaskan aja dengan teks. Now, always places issues in the format of a question, always finds arguments on both sides. Maka itu kalau Summa Theologiae, selalu questiones disputate, maka selalu disebut kepada kita apa yang pro dan apa yang kontra. Apapun topiknya. Tapi kalau Petrus Lombardos, kalau sudah jelas ajarannya, tidak ditulis di dalam bentuk question. This gives Aquinas the opportunity to arrange the objections and authorities so as to achieve a rhetorical as well as a logical effect. Okay? Maka efeknya adalah retorik dan logis. Okay? Sufficient. Cukup untuk topik ini. Semoga para mahasiswa belajar banyak. Maka nanti kita jumpa lagi pada topik berikutnya. Selamat belajar.